Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Abdul Mukti yang saya hormati, Ketua Majelis PP Muhammadiyah, Bapak Mati, Pak Maskuri, Pak Sayuti, dan lain-lain yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya bisa hadir di forum Majelis Dikdasmen untuk menjelaskan sistem akreditasi yang baru ini. Sistem akreditasi sekolah madrasah yang diberlakukan oleh SM sampai dengan tahun 2019, kalau diperhatikan Bapak Ibu sekalian, belum mampu menggambarkan substansi kualitas pendidikan yang sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin instrumen akreditasi yang ada lebih cenderung bersifat administratif atau kompleks, sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi bisa kita katakan masih belum memuaskan. Sehingga Badan Akreditasi Nasional mulai tahun 2018 sebetulnya sudah mulai mendesain perubahan sistem akreditasi. Mulai dari tatanan perubahan paradigma lama ke paradigma baru. Dari tadi sudah disebutkan paradigma compliance menjadi paradigma yang berbasis performance. Kemudian dengan paradigma baru tersebut diturunkan ke dalam instrumen akreditasi, baik compliance pada tahap awal, kemudian juga instrumen akreditasi yang berbasis performance ketika asesor melakukan visitasi ke sekolah madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi ini yang sebelumnya bisa dikatakan masih kurang efektif dan efisien. Kenapa? Karena begini, sekolah madrasah yang bisa dikatakan kualitasnya katakanlah konstan, itu tetap visitasi. Padahal kalau sudah memperlihatkan tidak perubahan, itu sebaiknya kita extend saja sertifikatnya. Kita perpanjang saja sertifikatnya secara otomatis. Nah, itu yang kita rancang di sistem akreditasi. Yang ketiga, bahwa kompetensi asesor, kalau paradigmanya performance, maka harus asesor yang memang betul-betul kompeten, profesional, bisa melakukan penilaian kelayakan sekolah madrasah based on performance, kinerja. Dan juga kita akan menzeroing praktek gratifikasi untuk memperlihatkan bahwa substansi kualitas menjadi hal yang sangat penting. Dan yang keempat adalah kita akan kembangkan sebuah sistem, ya, sebagai dashboard monitoring system untuk mengkontrol sekolah madrasah dari tahun ke tahun terkait dengan variabel-variabel performance, ya, yang menunjukkan apakah kualitasnya naik, kualitasnya turun, atau kualitasnya konstan. Mari kita lihat flowchart sistem akreditasi yang baru.
Perlu saya jelaskan, dari hijau ke bawah itu adalah pola sistem akreditasi lama. Ini adalah di atas yang hijau itu. Nah, kita lihat ketika kita sudah punya data sekolah madrasah yang terakreditasi, maka untuk setiap waktu, dalam hal ini mungkin setiap tahun, si instrumen yang terintegrasi di kementerian, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, mereka menginput variabel-variabel yang dibutuhkan oleh kementerian dan juga nanti berhubungan dengan variabel performance yang kita inginkan. Maka selanjutnya setiap tahun sekolah madrasah itu bisa dinilai kinerjanya, dalam hal ini kualitasnya, untuk menentukan apakah sekolah madrasah nanti pada saat sertifikatnya sudah habis, itu bisa kita ketahui apakah kualitasnya konstan. Kalau konstan, maka dia akan lari ke perpanjangan sertifikat secara otomatis. Jadi setelah dinilai, dianalisis berdasarkan dashboard monitoring yang kita punya, oh ternyata sekolah tertentu kualitasnya sama, tidak ada perubahan, maka dia akan lari ke perpanjangan sertifikat. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, apabila sekolah madrasah itu berdasarkan informasi dashboard, kualitasnya menurun. Jadi terdapat indikasi penurunan kinerja, maka nanti BAN-SM akan sekolah itu menjadi sasaran akreditasi yang harus divisitasi oleh asesor. Dan yang ketiga adalah sekolah madrasah menurut dirinya itu naik kinerja mutunya. Nah, kalau naik kemudian nanti terpantau oleh sistem ternyata naik, maka dia juga akan menjadi sasaran akreditasi. Nah, hal yang baru ketika sekolah madrasah merasa mutunya naik, bisa mengajukan reakreditasi paling cepat 2 tahun setelah dia menerima sertifikat. Tidak usah nunggu harus 5 tahun. Kalau merasa dirinya mutunya sudah naik. Terutama untuk dari C ke B atau C ke A atau B ke A. Nah, jadi untuk menaikkan status, dia bisa lakukan permohonan reakreditasi. Paling cepat 2 tahun. Dan berikutnya, yang menjadi sasaran akreditasi bisa juga datangnya dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat yang terverifikasi tentunya. Terverifikasi terkait dengan penurunan kinerja mutu sekolah madrasah. Jadi ini adalah sistem yang dashboard monitoring yang bekerja, yang nanti akan masukkan variabel-variabel kinerja, diolah sedemikian rupa sehingga memunculkan alarm atau alert untuk menyatakan bahwa sekolah madrasah itu terkait dengan kinerja mutu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan insya Allah bahwa sekolah madrasah semuanya bisa mengakses dashboard monitoring ini untuk mengetahui apakah sekolah madrasah itu kinerja mutunya konstan, naik atau turun. Sehingga mereka bisa membuat strategi, ya, implementasinya seperti apa, ya, didorong untuk menaikkan atau meningkatkan variabel-variabel yang dianggap rendah secara sistem. Sehingga kalau ini berjalan, maka kemudian dari waktu ke waktu, kalau sekolah madrasah itu aware terhadap kualitas, dia akan improve setiap waktu. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi perbedaan yang lama di situ. Jadi yang di atas ini merupakan hal yang baru, yang memungkinkan sekolah madrasah bisa melihat secara sistem apakah kinerja mutunya naik, konstan, atau turun. Nah, mungkin peranan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah
tentunya nanti akan sangat berperan ketika sekolah Muhammadiyah itu melihat variabel-variabel mutu secara sistem tidak beranjak naik. Sehingga harus ada intervensi dari pengambil kebijakan, dalam hal ini Majelis Dikdasmen, supaya sekolah madrasah itu segera untuk mengimprove kualitasnya. Nah, di flowchart berikutnya dengan proses akreditasi ini hampir sama dengan yang lama. Kita melakukan visitasi ya berdasarkan langkah-langkah yang ada, kemudian nanti apakah lulus atau tidak akreditasinya. Kalau lulus diterbitkan sertifikat akreditasinya, kalau tidak lulus nanti ada rekomendasi. Dan mungkin rekomendasi selama ini juga belum optimal karena mungkin hanya didapatkan oleh sekolah madrasah dan mungkin nanti Majelis Dikdasmen juga harus mengetahui rekomendasi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Berikutnya, dashboard monitoring system yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau nanti ada input dari Dapodik, dari survei karakter, dari AKM, nggak tahu nanti raport mutunya masih ada atau tidak, kemudian emis, ini data-data ini kita koleksi di dalam sebuah dashboard ini, kemudian nanti kita variabel-variabel performanya, kemudian dibuat modeling untuk menentukan tadi, 3 kategori tadi, apakah mutunya naik, konstan, atau menurun. Jadi pada akhirnya nanti kalau mutunya itu konstan, itu akan ya. Kemudian nanti sasaran akreditasi juga itu berasal dari laporan masyarakat. Jadi sistemnya akan bekerja seperti ini. Dan nanti bisa terlihat untuk masing-masing sekolah seperti apa perkembangan kualitasnya dari waktu ke waktu. Kemudian perubahan paradigma baru tadi dicerminkan dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Kita beri label IASP 2020. Saat ini draft IASP tersebut dalam tahap finalisasi draft. Jadi kita ingin meyakinkan bahwa semua butir pernyataan yang dibuat di dalam instrumen itu valid dan reliable. Kemudian nanti pada saatnya akan dilakukan sosialisasi dan diklat terhadap para asesor yang sudah ditentukan. Kemudian di akhir tahun, mungkin kira-kira di bulan November, kita akan pilot project untuk 5.000 sekolah madrasah, termasuk satuan pendidikan kerjasama yang diatur secara proporsional. Mungkin nanti juga yang 5.000 ini bisa kita deteksi apakah ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang akan menjadi pilot project tahun 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun perubahan paradigma dari compliance ke performance, tetapi di awal kita harus memfilter sekolah madrasah apakah bisa lolos ke dalam proses visitasi atau tidak. Jadi di tahap awal kita akan mengecek indikator compliance-nya, baik mutlak maupun relatif. Jadi kalau indikator compliance mutlak, katakanlah, itu yang harus dipenuhi oleh sekolah madrasah. Salah satu contohnya misalkan dia harus punya izin operasional, kemudian misalkan yang kedua kepala sekolah itu harus punya sertifikat, karena itu adalah dirasakan sangat penting, jadi kepala sekolah harus mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh LP2KS, dan lain-lain. Kemudian indikator compliance relatif. Kenapa harus ada relatif? Karena di item-item tertentu kondisi sekolah madrasah ini harus diimprove oleh kebijakan. Contohnya misalkan sertifikasi guru. Sertifikasi guru di setiap sekolah madrasah itu belum sepenuhnya 100%. Sehingga kita berikan skala pengukurannya 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti ini menjadi bahan untuk improvement oleh pengambil kebijakan. Di sekolah madrasah dalam posisi berapa persen sertifikat dan lain-lain. Jadi yang sifatnya relatif
itu akan mengukur gradasi dari item-item yang ada, ya, sehingga nanti improvementnya jelas. Nah, ini adalah mekanisme proses akreditasi yang saya sampaikan tadi, ada 8 langkah, dan ini adalah sebetulnya sama dengan yang lama, terkecuali di langkah 2, 3, dan 4. Yang di 2, 3, dan 4 ini sepenuhnya kami melibatkan asesor. Kalau dulu mungkin di 2 dan 4 itu hanya yang mengerjakan itu hanya Badan Akreditasi Nasional. Tapi sekarang kami rubah di langkah yang kedua bahwa asesor kami ditugaskan ke sekolah A dan B, maka sebelumnya sekolah A dan B itu harus diakses oleh asesor tersebut. Yang dimaksud adalah asesmen kecukupan. Sehingga dari awal sebelum berangkat visit itu sudah mengetahui bagaimana kondisi sekolah madrasah itu. Kemudian di langkah yang ketiga tentunya oleh asesor sendiri. Jadi kalau tadi visitnya kedua sekolah A dan B, maka visitasinya juga ke sekolah A dan B. Nah, tetapi di langkah yang keempat, divalidasi, tidak mungkin asesor itu memvalidasi sekolah A dan B. Harus di-cross untuk unsur objektivitas di dalam validasi proses dan hasil visitasi. Nah, yang lainnya sama. Setelah itu diverifikasi, ditetapkan hasil, diumumkan, kemudian ini adalah 8 langkah akreditasi. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kami baru saja melakukan uji kompetensi asesor seluruh Indonesia. Kemudian pesertanya 10.600 kira-kira. Dilakukan secara serentak, secara daring, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan kemarin hari Sabtu. Ya, dan ini mungkin yang pertama kali di Indonesia melakukan ujian secara serentak, 10.600 memakai sistem online. Kenapa yang pertama? Karena belum pernah ada yang melakukan, terutama dari sisi angka 10.000 itu. Dan caranya juga diawasi secara ketat sistem, jadi peserta harus melaksanakan ujian memakai laptop yang berkamera, karena kamera itu akan direkam secara otomatis ke dalam server, sehingga pengawas bisa melihat kondisi peserta lagi ujian, dan apabila ada peserta yang melakukan pelanggaran ketika mengerjakan dibantu oleh orang lain, itu akan terlihat di dalam layar monitor, sehingga pengawas bisa mendiskualifikasi. Dan juga pelaksanaan ini sangat efisien, dan dilihat dari sisi apapun, ya, karena katakanlah pesertanya menyediakan alat sendiri, kemudian dikerjakan di rumah, kemudian pengawas juga sama di rumah, panitia juga di rumah, semuanya di rumah. Dan diatur oleh sistem yang ada. Ada sistem aplikasi ujian dan aplikasi pengawas. Nah, kemudian nanti juga pelatihan asesor itu juga secara daring. Dan ini kita sudah anggap bahwa pelaksanaan pelatihan asesor, baik pelatih maupun calon asesor, dengan sistem daring ini akan efektif dan efisien. Kemudian kira-kira kalau ada di ruangan ini ada banyak asesor yang telah melakukan uji kompetensi, sekarang dalam tahap kompetensi, nanti lulus atau tidak lulus. Kemudian kalau lulus, dia akan langsung menuju diklat asesor. Kalau tidak lulus, kesempatan lagi untuk melakukan uji kompetensi. Tapi kalau tidak lulus juga, maka mohon maaf tidak bisa menjadi asesor. Kemudian yang diklat asesor juga nanti akan dites apakah lulus ujiannya atau tidak. Kalau lulus mendapatkan sertifikat asesor IASP 2. Kalau tidak lulus dia tidak bisa menjadi asesor. Dan ini adalah peserta yang kemarin di kompetisi, kalau dilihat dari proporsinya lebih banyak pengawas daripada non pengawas. 82,19% pengawas
17,81% pengawas dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang melakukan uji kompetensi kemarin itu adalah seperti ini. Ya, dari 10.600 itu tersebar ke 34 provinsi dan juga tersebar ke seluruh kabupaten kota. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Kang Alfa. Mudah-mudahan nanti mungkin di sesi diskusi berbagai pertanyaan bisa saya jawab. Terima kasih, Kang Alfa. Terima kasih Pak Tony atas paparannya. Saya kira cukup padat, ringkas, dan saya kira penting semua ini. Untuk selanjutnya